Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Luar biasa, Allahu Akbar. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, sebelum memulai pelajaran seperti biasa kita lihat berdoa ya. Untuk itu kita kembali ke kelas untuk memimpin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Ya, alhamdulillah pada hari ini kita menjaga kesehatan ya, sehingga kita bisa hadir untuk mengikuti pelajaran. Nah, sebelum kita memasuki pada inti pelajaran untuk meningkatkan jiwa dan kita, marilah kita untuk menyanyikan lagu wajib ya. Untuk itu anak bapak semua silakan berdiri. Silakan duduk kembali. Baik, anak-anak bapak semua, pada hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial atau dengan konsep berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu adalah cara berpikir kita yang sistematis, cara berurut ya, berurut dengan struktur dan logis. Ini yang kita untuk bisa sesuai dengan menjalankan komputer. Nah, sekarang mau tanya, ke sekolah tadi sudah serap belum? Sudah? Sudah? Ada yang belum ya? Ada sudah. Kalau biasakan kalau ke sekolah itu harus serap. Siapa tadi yang sarapannya menggunakan telur dadar? Ada berapa? Ada 2 orang? Iya. Telur dadar enak ya. Lezat ya, proteinnya juga tinggi. Kalian tahu nggak yang sarapan pakai telur dadar tadi? Tahu nggak cara membuatnya gimana? Tahu? Gimana caranya? Pertama, siapa? Dipecahkan telur, terus taruh di mangkok, terus dikocok, terus kasih garam nggak? Iya, mana kasih garam? Kasih garam sedikit, lalu masuk kuali, goreng, maka jadilah telur dadar. Coba, bagaimana? Mengapa kita perlu berpikir secara berurutan ketika membuat sesuatu? Coba kalau seandainya telur dadar tadi itu tidak kita urutkan membuat telurnya, apakah menjadi sempurna telur dadarnya? Tidak. Maka jadinya apa? Bisa jadi telur itu menjadi telur ceplok, menjadi telur dadar lagi.
Nah, apa yang terjadi ketika urutannya langkah dalam membuat resep itu terbalik-balik? Yang seharusnya tadi dipecahkan dulu, ya. Setelah dipecahkan ke dalam mangkok, kita kacau, kita kasih garam, baru dimasukkan dalam kuali. Bagaimana langsung aja? Misalnya telur itu yang bulat-bulat, kita langsung masukkan dalam kuali, kita pecahkan dalam kuali. Bisa enggak? Tidak bisa, maka kulitnya yang akan kita makan di dalam. Ya itulah berpikir komputasional dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya kita baca sama-sama. Yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan pengertian berpikir komputasional. Nah, yang kedua apa? Siswa dapat mengidentifikasi aspek berpikir komputasional. Nah, yang ketiga apa? Siswa mampu menyelesaikan masalah sehari-hari dengan akal sistematis. Yang keempat? Siswa dapat bekerja sama menyusun solusi kelompok. Ya, nanti kalian memberikan kelompok untuk memberikan LKPD, memberikan LKPD dan kita jelaskan nanti yang sesuai dengan Bapak. Ya, nah sebelum pada intinya kita istirahat dulu ya, supaya apa? Supaya semangat dan konsentrasi. Siap? Oke. Istirahatnya tepuk 5, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, perhatikan ke depan. Bapak tampilkan video tentang materi berpikir komputasional. Jadi disimak ya, disimak dan dipahami. Dari mulai pengertiannya dan 4 aspek dari berpikir komputasional. Halo teman-teman, kenalin, aku Bejo. Hari ini kita bakal seru-seruan bareng belajar tentang sesuatu yang penting banget, tapi juga asik banget. Namanya berpikir komputasional. Siap belum buat petualangan kita kali ini? Yuk ikutin Bejo ya. Coba angkat tangan. Siapa nih yang pernah gambar rumah? Kira-kira biasanya kalian gambar apa aja sih? Ada rumah, ada pohon, ada matahari, ada awan, lengkap banget ya. Tapi bayangin nih, kalau waktunya cuma 10 detik buat gambar rumah, apa yang paling pertama kalian gambar? Iya dong, rumahnya dulu. Karena kalau rumahnya udah kelihatan, orang lain langsung tahu itu gambar rumah. Ini loh yang disebut abstraksi. Kita fokus sama hal yang paling penting, dan hal-hal lainnya bisa ditambahkan nanti. Gampang kan? Yuk lanjut. Siapa yang pernah kamarnya kayak kapal pecah? Tenang, Bejo juga pernah kok. Nah, kalau mau beresin kamar, kita kerjain apa dulu ya? Bener banget. Kita lipat baju, susun buku, sapu lantai, buang sampah. Itu semua dilakukan satu-satu. Nah, ini disebut dekomposisi, yaitu membagi tugas besar jadi tugas-tugas kecil biar lebih gampang dikerjain. Keren kan? Oke. Selanjutnya, Bejo pengen kalian coba ingat-ingat. Hari Senin, kalian biasanya ngapain? Rabu? Jumat? Wah, hebat! Ada yang bilang hari Senin upacara, Rabu olahraga, dan Jumat pramuka. Nah, karena kegiatan itu terus berulang, kita bisa hafal dan siapin barang yang dibutuhkan. Misal, Senin upacara, berarti harus bawa topi. Rabu olahraga, berarti harus bawa baju olahraga. Jumat pramuka, berarti harus bawa seragam pramuka.
Itu dia yang namanya pola. Kalau kita bisa kenali sesuatu yang berulang, kita jadi bisa siap dan ambil keputusan dengan lebih baik. Nah, Bejo mau nanya lagi nih. Siapa yang suka es teh? Aku juga. Ayo, siapa yang tahu langkah-langkah bikin es teh? Pertama, panaskan air. Kedua, masukin teh celup. Ketiga, tambahin gula. Keempat, aduk. Terakhir, kasih es batu. Tada, jadi deh es tehnya. Kalau langkah-langkahnya diacak, nanti tehnya bisa nggak jadi dong. Inilah yang disebut algoritma. Langkah-langkah berurutan buat nyelesain tugas dengan benar. Sama kayak kita nyusun rencana. Yuk kita ulang bareng-bareng ya. Abstraksi, ambil hal penting aja. Dekomposisi, bagi tugas besar jadi kecil-kecil. Pola, kenali yang berulang. Algoritma, langkah-langkah urut buat nyelesain tugas. Wah, keren banget kalian semua. Hari ini kalian udah belajar cara mikir kayak komputer, tapi buat nyelesain masalah sehari-hari. Terima kasih ya udah belajar bareng Bejo. Sampai ketemu lagi di petualangan berikutnya. Dadah teman-teman. Oke, sudah dipahami? Nah, tadi adalah video penjelasan tentang berpikir komputasional. Ada 4 aspek di dalam itu. Apa saja yang dalam 4 aspek itu? Yang pertama adalah dekomposisi. Ya, ini dia. Dekomposisi. Yang kedua adalah pengenalan pola. Yang ketiga adalah abstraksi. Dan yang keempat adalah algoritma. Apa ini sebenarnya pengertian dari berpikir komputasional itu? Berpikir komputasional adalah berpikir berarti memiliki kemampuan berpikir, ya, yang dapat menyelesaikan permasalahan atau persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Yang kedua, ada cara apa? Pengertian lain. Kemampuan menyusun solusi secara logis dan sistematis. Sistematis itu adalah secara berurut ya, sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Dalam kehidupan sehari-hari kita pasti menemukan masalah-masalah kecil. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, itu ya. Kita harus bagaimana cara teknik kita dalam ilmu komputer. Satu-satu ya kita jelaskan ya. Yang pertama adalah dekomposisi. Apa artinya? Memecah masalah kompleks, masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana. Lebih sederhana sebagai pemecah masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Contohnya tadi, ketika kita ingin membuat telur dadar, masalahnya apa? Masalahnya bagaimana supaya telur dadar ini jadi. Ya, bagaimana telur dadar ini bisa menjadi sempurna? Caranya adalah kita siapkan dulu telurnya, ya. Kita siapkan dulu apa? Garamnya, minyaknya, wanginya. Yang bersama jadi kecil dulu. Cara bertahap. Supaya apa? Supaya telur dadarnya menjadi sempurna. Ya, itu yang disebut dengan dekomposisi. Pemecahan masalah. Oke, yang kedua adalah pengenalan pola. Nah, ini dia. Pengenalan pola ini berarti mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali atau dengan kata lain adalah menemukan pola yang bisa kita gunakan kembali. Di dalam video tadi sebagai contohnya kalian membuat daftar, ya.
untuk kegiatan sehari-hari. Itu kan yang sering kita lakukan ya. Setiap Senin kita ngapain setiap Senin? Kalau sekolah, upacara ya. Upacara yang bisa kita bawa apa? Kopi. Itu setiap Senin seterusnya ketika kita sekolah. Maka untuk menyelesaikannya adalah harus mengenali hari dan mengenali apa yang harus kita bawa. Coba kalau kita tidak kenal hari ataupun tidak kenal apa yang harus bawa, pasti setiap hari kita tidak membawa kopi. Apa masalahnya? Kena hukum, tidak membawa atribut sekolah kayak Rabu pakai baju apa? Pramuka. Pramuka tadi ya? Olahraga pramuka. Pramuka pakai kopi pramuka dan sebagainya. Nah kalau di ilmu komputer gimana? Kalau dengan penggunaan online, punya HP Android? Punya, sebagian punya ya? Atau punya ayahnya? Ayahnya, ibunya punya kan? Punya ini tak? Apa namanya? Kalau kita buka kunci pakai wajah kita, ya. Itu kan ilmu komputer yang hanya mengenali wajah kita yang sudah kita daftarkan. Misalnya, membuka kunci menggunakan wajahnya Rafa. Membukanya pakai wajah Aldo bisa nggak? Komputer itu sudah mengenali pola wajah kita. Nah, itulah sistem kerja komputer. Ya. Nah, contohnya lagi seperti kalian pernah nggak ke kota jumpa saudara? Kalian kenal nggak warna-warnanya? Warna apa saja? Merah, hijau. Kegunaannya tahu? Kalau hijau itu apa? Hah? Jalan. Merah? Kuning? Ya, itu bersiap ya. Jadi ya. Nah, kalau kita tidak mengenal pola itu, apa yang terjadi? Lampu merah. Kita kan kenal lampu merah itu apa nih ya? Jalan aja. Menyelesaikan masalah itu apa masalah? Sama masalah. Tangkap polisi, dia tahu lampu merah, seharusnya berhenti, kita harus berhenti, jangan jalan langsung, ya. Itu namanya pengenalan kok. Lanjut, abstraksi ini adalah menyaring informasi yang tidak relevan, yang tidak penting ya, dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, hanya berfokus pada informasi penting dan menyaring yang tidak relevan. Ya. Contohnya, kalian setiap pagi gosok gigi ya? Apa yang harus kalian? Yang penting itu apa ya? Yang penting apa ya? Yang penting itu gosok giginya. Perlu nggak kalian hitung busa yang ada? 1, 2, 3. Kita berbusa ya? Kalian hitung nggak busa ya? Penting nggak menghitung busa ya? Tidak penting. Yang penting itu adalah menggosok gigi kita. Contoh tadi membuat rumah. Disuruh membuat rumah, yang penting itu apa? Rumahnya, bukan burungnya. Burung itu membuat indah, boleh. Menanam peta, tujuannya apa? Untuk mengetahui tempat ya. Dituliskan di peta itu ada rumah, ada burung, ada pohon, ada. Jadi tidak penting. Yang penting itu adalah lokasi. Itu ya, abstraksi ya. Selanjutnya, berpikir algoritmik, yaitu menyusun langkah-langkah instruksi ataupun prosedur yang sistematis, yang berurutan ya, yang terstruktur untuk menyelesaikan suatu masalah Contohnya, tadi kita membuat teh manis. Apa langkahnya? Yang pertama, kita panaskan air dulu, ya. Langkah pertama dulu, panaskan air. Yang kedua, masukkan teh ke gelas. Yang ketiga apa? Tuangkan air panas. Selanjutnya apa? Tambahkan gula. Selanjutnya ada sambal rata. Terakhir, saya. Itu berkurang.
Bagaimana kalau kita putar balik? Pertama kita masukkan dulu gula, ya. Setelah itu panaskan airnya belakangan, yang dingin dulu. Bisa? Atau kita masukkan teh ke gelas. Setelah itu airnya nanti terakhir, bisa? Bisa, maka menjadi tidak sempurna apa yang kita inginkan. Paham sampai sini? Nah, oke. Nah, apa sih hubungannya dengan apa? Nah, ini apa ya? Pentingnya berpikir komputasional untuk memecah berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya membantu kita untuk menyelesaikan masalah dengan lebih mudah. Yang kedua adalah membantu membuat keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, mengajarkan cara berpikir kreatif dan terstruktur. Yang keempat, membantu manajemen waktu dan lebih efisien. Yang kelima, membantu beradaptasi dengan teknologi. Ya. Nah, apa hubungannya dengan coding? Coding itu apa? Coding itu adalah memberikan instruksi ke komputer. Kita yang memberikan instruksi ke komputer untuk bisa menjalankan apa yang kita mau. Contohnya seperti game, ya, kayak game apa yang pernah kita mainkan? Pernah main game apa? Memasangkan buah-buah itu, ya, pernah ya? Nah, untuk jalan instruksi itu adalah juga berdasarkan dari coding. Nah, jadi Bapak ingin nanti kalian bermain games yang berbasis coding juga ya. Kalian perannya adalah sebagai memberikan instruksi, ya, memberikan instruksi apa yang kalian inginkan. Nama gamesnya adalah Block Tree. Coba kalian buka laptopnya. Ya, di sini ada, anggap aja ini seseorang ya, dimana seorang ini ingin menuju ke depan. Bagaimana instruksi kalian? Bagaimana cara kalian supaya robot ini bisa mencapai ke tujuannya? Dengan langkah-langkah yang sudah diberikan. Nih, langkah-langkah yang sudah diberikan. Ya, ada bergerak maju, ada belok kiri, ada belok kanan. Dan jangan salah memberikan instruksi. Kalau jalan lurus, kalau kalian memberikan instruksinya sebelah kiri, maka masuk jurang. Nah, kalau jurang kan kiri, kalau jalan lurus, kalian buat juga instruksi ke belakang kiri. Itu maka tidak sesuai. Ya, coba langsung lihat satu. Bagaimana caranya? Contohnya, Bapak kasih contoh ya. Jalannya lurus atau belok? Lurus. Maka kita tarik dulu yang bergerak maju. Nah, ini bergerak maju. Kita jalankan, bisa tak? Bisa? Tidak bisa, belum bisa karena masih dalam setengah perjalanan. Bagaimana supaya dia bisa full? Maka kita tambah lagi. Nah, ya, kita tambah lagi. Baru kita coba lagi instruksinya. Bisa tak? Ya, jadi selesai. Maka dia digunakan dengan dua instruksi supaya bisa mencapai ke tujuan. Lanjut ke level 2. Yuk silahkan semuanya kerjakan. Yuk. Kerjakan. Bisa? Ya, nih yang sama-sama, kerjakan sama-sama. Level berapa? Level 2. Nih. Terus ya, nih, level berapa? Kayak lanjutkan.
Bisa. Jalankan. Ini nomor apa? Nomor 5. Nomor 5. Bergerak dulu. Bergerak dulu. Dan saya. Belok. Susah. Ini masih di atas. Ya baik, untuk anak-anak semua, tadi kita sudah mendengar mendengar penjelasan videonya tentang berpikir komputasional. Nah, dan juga kita sudah mengerjakan permainan yang namanya broccoli. Ini salah satu penerapan bagaimana kita membuat instruksi ya. Sama juga seperti komputer. Komputer kalau nggak diberikan instruksi maka dia tidak bisa berjalan dengan lain. Ya. Nah hari ini untuk sekarang ini Bapak berikan RKPD dan kerjakan RKPD ini sesuai dengan 4 konsep berpikir komputasional tadi. Ya. Kalian pecahkan masalah-masalah yang Bapak berikan dalam setiap RKPD. Paham ya? Oke, kerjakan secara kelompok. Tentang memasak nasi dengan kuker, dari belumnya. Ya, kerjakan sama-sama ya, berkelompok ya, kerjakan. Waktunya 15 menit aja. Ya. Oke, sudah siap semua? Sudah ya? Oke, sekarang kelompok 1 maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, semuanya maju ya. Oke, baik. Ya, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok itu mempresentasikan Ya, apa? Komposisi.
Oke, tepuk tangan untuk kawannya. Boleh kita kembali. Sudah selesai presentasi hasil bisnis kita dari masing-masing setiap kelompok. Oke, sekarang kesimpulannya, apa arti dari berpikir komputasional? Cara berpikir, baca, kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan masalah ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Ada 4 aspek tadi. Ya, ada 4 aspek berpikir komputasional. Yang pertama apa? Dekomposisi. Apa artinya? Siapa yang tahu tadi? Dekomposisi. Nah, kira apa? Ya, bagus. Menyelesaikan masalah yang besar menjadi bagian-bagian kecil. Yang kedua apa? Pengenalan pola. Siapa yang tahu pengertiannya? Ya, terbang kan? Ya, menerapkan apa ya? Mengenali kesamaan supaya kita menyelesaikan masalah untuk kita lakukan kembali berulang. Yang ketiga apa? Abstraksi. Apa arti abstraksi? Saya tahu. Ya, Gwen. Apa? Ya, kita hanya menggunakan yang penting-penting saja. Yang tidak penting jangan kita lakukan. Yang terakhir, yang keempat apa? Algoritma. Siapa tahu algoritma? Nah, apa algoritma itu? Yaitu memasukkan angka, informasi ataupun metode yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, bagus. Algoritma itu adalah menyusun kita dengan langkah-langkah. Menyusun dari nomor 1 apa kegiatan yang kedua, ketiga sampai yang sempurna. Itu tadi kesimpulan kita pada hari ini. Nah, kira-kira apakah hari ini pelajaran yang menyenangkan? Nah, apa yang bikin senang untuk pelajaran hari ini? Tentang bermain apa? Bermain game ya, game, komputer dan sebagainya. Baik, untuk anak-anak semua, minggu depan kita akan belajar tentang pentingnya belajar coding dan data. Nah, sebelum kita pulang, Bapak minta untuk berdoa selesai belajar pada kelas untuk menyiapkan doa.